Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan hari ini saya akan membahas mengenai pesawat bantu di atas kapal, yaitu freshwater generator. Jadi salah satu pesawat bantu yang digunakan untuk merubah air laut menjadi air tawar. Jadi komponen-komponen freshwater generator adalah yang pertama ada pompa ejector, terus ada sisi kondensor, kemudian ada sisi evaporator, air drain ejector, dan freshwater pump atau distillate pump. Jadi cara kerja FBG itu seperti ini. Pertama kita start pompa ejector pump. Jadi dia dari sini masuk, discharge ke atas, dia masuk ke sisi kondensor. Pertama start seperti ini, dia masuk ke sisi kondensor, kemudian keluar. Ketika keluar sebagian dia masuk ke sisi evaporator ya. Jadi ini yang dimasak nanti yang dipanaskan. Jadi air laut yang dirubah menjadi air tawar tadi di sini nanti dipanaskan, dia menguap. Yang satu dia masuk ke sini, yang kedua dia keluar ke overboard, tapi sebelum keluar ke overboard dia melewati air drain ejector ini. Alat inilah yang digunakan untuk memvakum ruangan di FBG. Jadi di ruangan ini dia divakum. Dia menghisap air laut yang tidak mendidih. Karena dihisap itu, akhirnya ruangan ini menjadi vakum. Sembari kita tunggu vakumnya, kita jalankan terus ejector, terus. Nanti kalau sudah vakum, baru kita buka sumber panas. Biasanya sumber panas itu bisa dari steam. Kalau kapal berhenti bisa dari steam. Jaketnya engine kita panasin. Kalau kapal jalan kita bisa menggunakan sumber panas yang dihasilkan dari pembakaran engine. Dari setelah air tawar mendinginkan jaket engine, dia akan keluar, kemudian kita masukkan ke sisi evaporator ini. Jadi setelah mendinginkan engine, temperatur kan sekitar 78 sampai 80. Jadi kita buka outletnya dulu. Nah, ini outlet kita buka. Kemudian inlet kita buka. Pelan-pelan kita buka separuh bertahap. Setelah terbuka semua baru kita tutup rapat yang bypass ini, kalau bypass ini. Nah, setelah sumber panas masuk di sini, nanti air yang berada di dalam sisi evaporator ini akan mendidih dan menguap naik ke sisi atas ini. Di sini ada demister ya. Dia kayak filter dari kawat-kawat tembaga itu. Air mendidih, dia naik melewati sisi kondensor. Nah, disinilah perubahan dari uap menjadi air ya. Uap yang di dalam ruangan ini, di cover kondensor ini, dia akan masuk ke sisi kondensor ini. Ini kan model plat ya. Kemudian dia menjadi air, dihisap oleh freshwater pump atau distillate pump. Nanti di distillate pump ini ada alat namanya salinometer. Dia digunakan untuk mengukur kadar salinity
hasil dari FPG ini. Misal dia terlalu tinggi, dia akan keluar ke bilge. Bila normal, dia akan masuk ke fresh water tank ini. Ya, ini terus konstan ya, terus ini ejector pump vakum ruangan, supply di kondensor sini, keluar kemudian masuk sebagian di sini ada regulator untuk mengecas flow rate air yang diproduksi. Nah, yang lainnya dia keluar ke air drain ejector ini, kemudian ke overboard. Jadi di sini kan di air drain ejector ini kan ada dua. Yang pertama ini untuk menghisap air laut yang tidak mendidih, yang kedua untuk menarik uap air laut yang ada di sini. Nah, ini dia ditarik supaya masuk ke sisi kondensor sini. Setelah jadi air, dihisap oleh distillate pump atau fresh water pump. Ini ada dua fungsinya ini. Yang pertama dia menghisap air laut yang tidak mendidih di sini, dibuang keluar. Yang kedua dia menarik uap yang air laut yang dipanaskan tadi menjadi uap di sini, ditarik supaya dia masuk ke sisi-sisi kondensor sini, kemudian jadi air. Setelah jadi air dia dihisap ke sini. Siklusnya seperti itu. Di sini ada salinometer untuk mengecek kadar salinity. Biasanya yang normal 1 sampai 0,5. Dia di atas 10 dia akan buang ke bilge ini. Selain itu, air hasil FPG ini bagus untuk boiler ya, air boiler. Tetapi kurang bagus untuk dikonsumsi karena tidak mengandung mineral. Air hasil FPG ini tidak mengandung mineral, jadi tidak cocok untuk dikonsumsi. Biasanya digunakan untuk air boiler atau untuk air sanitasi. Jadi seperti itu proses perubahannya di sini ya. Dan yang satu lagi yang penting, kenapa kok air pada suhu 80 derajat kok bisa mendidih, sedangkan seharusnya kan 100 derajat air mendidih. Nah, di sini jawabannya dikarenakan ruangan di sini kan vakum, jadi tekanan udara di daerah sini tuh lebih rendah daripada tekanan udara di luar. Kalau di luar kan 1 atmosfer, dalam sini karena vakum, tekanan udara lebih rendah. Nah, dia jadi cukup dengan 80 derajat ini dia udah menguap ya. Makanya tadi divakum oleh air drain ejector ini. Tekanan udara di ruangan ini turun sampai vakum, jadi menjadi mendidih. Ketika dia dilewati sumber panas 80 derajat ini dia mendidih, menguap. Uapnya tadi dihisap air drain ini, kemudian dia masuk sini jadi air, kemudian dihisap oleh fresh water pump atau distillate pump. Setelah itu melewati salinometer, kemudian apabila kadarnya rendah dia akan masuk ke fresh water tank. Jadi kuncinya vakum ya, ini harus vakum supaya air mendidih. Karena kalau tidak vakum dia nggak akan mendidih, dia cuma panas saja. Selain itu kan temperatur di sini udah naik. Misalkan di sini temperatur air laut 30, di sini udah naik kan? Dia udah mendinginkan uap, nah ini udah naik sampai sini.